lagi pada Kopi Jawara. Di sini kita telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang mungkin teman-teman sobat prestasi sudah mengenal dua narasumber ini. Salah satunya mungkin Pak Arfa Yuda. Arfa Yuda dari Sunda, makanya iya. Arfa. Biasanya kan susah ngomong F ya. Itu contoh ya Pak dengan Pak Erwin. Nanti kita akan membahas terkait hukuman mati, di mana hukuman mati ini sudah menjadi bukan sudah menjadi ya, sedang hangat-hangatnya dibahas oleh masyarakat terkait vonis hukuman yang telah dijatuhkan kepada Freddy Sambo. Mungkin Kakak Tota Sayang di sini telah hadir dua narasumber. Mungkin ada yang ingin kenal lebih jauh kepada dua narasumber itu. Mungkin silakan Pak Arfa untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa Yuda Indriawan dari Divisi Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Banten. Salam kenal buat rekan-rekan semuanya yang mungkin baru kenal sama saya. Lanjut Pak Iwan. Ya, silakan Pak Erwin. Pak Erwin memperkenalkan mungkin hobi atau apa ya yang mungkin sobat prestasi ingin tahu gitu dari passionnya kan bisa kelihatan ya Pak ya. Kalau saya ini banyak ngomong ya Pak ya. Kalau Pak Iwan bilang tak kenal maka tak sayang, jadi dikenal saja, jangan disayang. Ya kalau wanita yang menyayang, bagaimana kalau laki-laki? Itu jadi masalah besar ya Pak ya. Saya Erwin, kebetulan saat ini dipercaya ditempatkan pada bidang HAM kantor wilayah dan Banten. Sukses buat Kopi Jawara. Baik, tadi kan sudah kita bahas terkait bahwasanya tema yang akan diangkat itu terkait hukuman mati. Mungkin apakah sudah masih make sense di negara kita terkait vonis hukuman mati itu? Mungkin pandangan dari Pak Erwin, kalau kita kenal itu beliau itu kan sebagai pejabat di bidang hak asasi manusia, mungkin dari perspektif HAM-nya masyarakat ingin mengenal. Udah sih Pak. Silakan. Berat, kamu nggak akan keluar, biar bilang saja. Itu adalah jargon sebuah film. Tapi sebenarnya berat juga ketika bahas masalah hukuman mati. Berangkat dari sebuah teori, saya coba membahas perspektif saya dari kasus Sambo ini. General Principle of Law, kalau sarjana hukum sudah paham ini, asas-asas hukum yang berlaku secara umum salah satunya mengatakan, katanya nunum delictum non appuna sine previa legi punari, atau orang juga mengatakan asas legalitas, di mana seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman apapun juga sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatannya. Jadi harus ada undang-undang dulu, baru perbuatan itu bisa dijerat dengan aturan undang-undang. Atau lawannya, hukum ini nggak bisa berlaku surut, terus harus berlaku ke depan. Hukuman mati. Negara Barat mengenal hukuman mati ini dengan istilah death penalty, capital punishment, yang dulu masih dijalani dan pada era modern sekarang dilakukan sebuah moratorium dengan alasan kurang lebih membuat narasi, jika nyawa ini adalah pemberian Tuhan, maka hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa tersebut. Bahkan dalam konsep HAM, hak untuk hidup adalah hak yang paling tinggi. Sehingga sekarang moratorium itu dilakukan di banyak negara. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Indonesia masih menerapkan sebuah hukuman mati? Bahkan negara yang terafiliasi dengan hukum Islam masih menerapkan hukuman mati. Oke. Dari sudut pandang HAM, banyak perdebatan yang terjadi sampai sekarang ketika kita membahas hak asasi manusia yang universal dan partikular. Artinya
jika secara umum universal itu boleh dilakukan, bukan berarti secara lokal ini juga harus seperti yang universal. Lokal boleh berseberangan, kontradiktif dengan yang dilakukan oleh universal. Jika universal bilang nggak boleh ada hukuman mati, tapi lokal mengatakan boleh ada hukuman mati. Versi kamu sebenarnya mau silahkan. Hanya bagaimanakah penerapan dari hukuman mati ini? Kasus Sambo menjadi sebuah perhatian publik ketika divonis beberapa waktu lalu dan vonis hukuman mati. Banyak yang bertepuk tangan, bersedih atau melakukan sebuah respon dari putusan itu. Dan banyak pula yang mengatakan ini manusiawi, sesuai, ini juga nggak manusiawi. Tergantung dari kacamatanya. Yang kalau saya berbicara teori, secara pribadi saya adalah orang yang tidak setuju dengan hukuman mati. Apapun bentuk kejahatannya. Karena nyawa dari Tuhan, maka Tuhan yang mencabut. Kecuali hukuman lainnya. Masih tidak terlalu. Saya menyoroti kasus Sambo sebenarnya bukan permasalahan hukuman saja. Orang ketika bereuforia yang kontak dengan Sambo kena kemudian hukuman mati. Bos, proses peradilan itu banyak jenjangnya. Proses peradilan tingkat pertama, proses peradilan tingkat kedua banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali, baru ada eksekusi. Adalah proses yang panjang. Yang pada peradilan pertama dia divonis hukuman mati, belum tentu. Peradilan berikutnya dia divonis hukuman yang sama. Tapi menjadi menariknya adalah ketika sebuah pejabat negara, boleh dong kalau saya mengkritik guru saya, dosen saya, Prof. Mahfud, yang di berita di media menekan sebelum hakim memutus vonis sampai. Bumbu intrik sebelum putusan ini muncul dengan dalam tanda kutip menekan atau mempengaruhi dengan membuat opini di luar adalah hal yang nggak bagus. Karena hakim memiliki kekuasaan yang merdeka, mutlak, tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan manapun juga. Apalagi kalau bicara ketatanegaraan, ini eksekutif loh, dia nggak boleh mengintervensi yudikatif. Biarkan dia membuat putusan apapun juga putusannya. Jadi proses ini yang sebenarnya menjadi debat yang panjang, tapi itu adalah sebuah perdebatan karena mereka punya alasan tersendiri. Seperti saya, seharusnya Prof. Mahfud tidak perlu menanggapi atau berkomentar, beropini gitu. Dan kan tadi kita tonton seperti apakah proses persidangan independensi hakimnya. Ya, kan hakim punya kuasa yang berbeda atau kan? Itu sekilas tentang proses masalah mati dan Sambo. Mungkin Pak Arto. Oke. Nah ini saya menanggapi sedikit yang disampaikan Pak Erwin tadi terkait dengan sebelum hakim memutuskan bahwa tadi Pak Mahfud memberikan opini. Saya pikir itu sebenarnya tidak akan berpengaruh juga pada hakim. Karena kalau menurut saya apa yang dikatakan Pak Mahfud itu sama aja seperti orang-orang semua yang katakan di media dan sebagainya. Itu kalau menurut saya bukan, karena kapasitas dia memang dia sebagai menteri ya, artinya itu karena dia memberikan pendapat itu bukan sebagai orang biasa mungkin. Nah, kalaupun ada intervensi, itu bukan intervensi benar. Intervensi yang jelas pasti pemerintah menyarankan hakim untuk apa gitu, seperti itu. Jadi menurut saya itu mah seperti biasa aja orang berpendapat dan ini memberikan tanggapan terkait dengan
hukuman mati yang ada di Sambo ini. Nah yang kedua terkait dengan HAM. Terkait dengan HAM ini mungkin kalau kita membatasi di Indonesia ya. Nah ini terkait dengan aspek hukuman mati ini dilihat dari kacamata HAM yang ada di Indonesia ya. Kalau menurut saya HAM di Indonesia itu kan tidak mutlak, artinya masih dibatasi. Nah, karena dalam undang-undang pun kita harus memiliki kewajiban asasi, tapi kita juga harus tunduk dalam kewajiban hukum. Nah, terkait dengan hukuman mati ini saya pikir kalau menurut saya tidak melanggar HAM, belum melanggar HAM, ya kan? Karena tentu saja kalau nggak salah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal tersebut. Gitu. Karena alasan Mahkamah Konstitusi masih ada dalam pasal berapa itu saya lupa di undang-undang itu, bahwa memang itu tadi saya bilang kita juga harus tunduk juga, bahwa kita juga harus tunduk kepada kewajiban hukum. Nah, seperti itu. Jadi tidak asasi mutlak orang itu harus dilindungi. Nah, kalau di Indonesia kan masih ada hak, ada kewajiban, jadi tidak absolut. Itu harus dilindungi. Nah makanya saya bilang, kalau saya dalam posisi di tengah, kalau menurut saya setuju ada hukum mati, tapi itu sebagai alternatif terakhir. Karena itu tadi kembali yang terkait dengan hukuman mati ini kan pemidanaannya ini kan harus memberikan efek jera gitu, harus memberikan pembelajaran atau memperbaiki terhadap tersangkanya. Kalau nggak ada lagi hukuman mati, nanti mungkin suatu hal yang dianggap kejahatan yang terberat ini mungkin masih banyak akan dilakukan gitu. Ya, misal mentok 20 tahun atau seumur hidup lah misalnya gitu. Nah ini sebenarnya upaya terakhir aja, makanya sebenarnya dengan adanya RKUHP ini, bukan RKUHP ya, KUHP yang baru ini lebih setuju saya, karena di situ dia tidak memasukkan pidana mati dalam pidana pokok, tapi itu adalah alternatif atau pidana khusus. Terus masih ada upaya dalam hal ini adalah masih ada percobaannya, ya kan? Terus bisa berubah menjadi seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Jadi masih ada upaya-upaya dari sanksi tersebut. Karena kita juga harus memandang seperti ini, tidak semua hakim memutuskan hal hukuman mati ini dengan benar. Karena itu kan persepsi hakim, kita nggak boleh mengintervensi itu. Karena hakim juga manusia dong, pasti punya kesalahan. Makanya dengan adanya seperti dalam KUHP ini saya setuju, itu ada masa percobaan, bisa berubah dan sebagainya. Nanti masih ada upaya-upaya. Nah terkait tadi upaya hukum kan memang inilah saya bilang, makanya dalam pembicaraan ini kita harus membatasi bahwa memang kita tidak akan membahas kenapa hakim memutuskan itu hukuman mati. Terus yang kedua, ini kita tidak boleh mengikuti opini publik yang ada. Ini akan menjadi rancu. Karena apa? Karena memang banyak sekali publik beranggapan bahwa memang pantas hukum mati saat ini. Tapi mereka lupa, seperti yang dikatakan Pak Erwin tadi, bahwa masih ada upaya-upaya hukum yang masih sangat panjang. Dan itu pasti akan dilakukan oleh terdakwa. Itu pasti. Ya kan? Nah, repotnya karena sekarang banyak opini-opini yang udah salah kaprah, ya kan? Akhirnya nanti diputuskan di tingkat yang lebih tinggi ternyata dia tidak jadi hukuman mati, pasti akan jadi masalah. Ya. Makanya ini seharusnya memang kalau berbicara masalah pidana, melalui masalah hukuman, kita harus tetap memantapkan pada teori-teori yang ada, baik teori hukum pidana dan sebagainya. Tidak boleh keluar dari hanya rasa masyarakat. Makanya saya pernah dulu baca buku, jadi kenapa harus ada hukum pidana? Itu sebenarnya untuk membatasi adanya rasa dendam dalam masyarakat. Kenapa harus ada hukum pidana seperti itu? Karena mungkin ya, misal Pak Iwan melakukan pembunuhan berapa orang anak kecil, pasti di masyarakat luas dengan berita-berita yang ada, dendam itu pasti akan ada. Wah, ini orang pasti kayak gitu. Nah makanya sebenarnya tujuan hukum pidana itu salah satunya adalah itu. Pemidanaan. Iya. Hakiman. Iya, adanya hukum pidana, sanksi itu sebenarnya untuk menyalurkan
emosi tapi dibatasi. Ini kan saya kaitkan tadi, ini akan terjadi nanti mungkin akan terjadi banyak pendapat ya. Ini kenapa kok di tingkat ini malah jadi turun dan sebagainya. Mereka tidak menyadari bahwa hakim dan semuanya itu kan mereka memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum. Mungkin nanti di tingkat lebih tinggi ada pertimbangan hakim yang lain, karena juga nggak mungkin hakim yang sama memutuskan, ya kan? Ini masih terakhir dalam pembuktiannya, macam-macam, makin masih akan lama ya gitu. Makanya di Indonesia ini sebenarnya repotnya itu, bos. Kadang-kadang opini publik dulu yang dipancing, ya kan seperti itu. Nah, terus terkait dengan eksistensi hukuman mati di Indonesia, ya kan? Berarti artinya kan menurut saya masih diperlukan, tapi jadi upaya terakhir tadi saya bilang. Nah, terus kemudian kita juga harus memandang dari aspek politik hukum terkait dengan hukuman mati. Sebelum keluar KUHP ini, Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa hukuman mati ini harus ada moderasi untuk kedepannya, sehingga bisa mengikuti politik hukum secara tetap dan temporer. Temporer itu artinya mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Ke depan nanti seperti apa. Nah, kalau kita berbicara terkait politik hukum, otomatis itu terkait dengan sumber hukum yang ada. Yang kita atur kan cuma Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Artinya KUHP yang baru ini harus sesuai dengan sumber hukum itu. Itu udah otomatis. Dan yang kedua secara temporer. Temporer itu yang untuk ke depan, di masa yang akan datang. Ya kan? Karena politik hukum yang temporer itu bisa berubah-ubah. Itu kan mesti karena kondisi politik, kondisi ekonomi, dan sebagainya. Tetapi tidak boleh keluar dari politik hukum yang bersifatnya tetap. Mungkin itu dulu Pak Iwan, nanti dilanjut lagi. Menarik sekali yang tadi Bapak Erwin dan Pak Arfa sampaikan. Yang saya menjadi perhatian, kadang-kadang kan hukuman mati itu divonis. Ya istilahnya sudah divonis oleh hakim, tapi eksekusinya itu lama. Dengan berbagai alasan, mungkin yang tadi udah disinggung oleh upaya hukum sampai dengan tingkat gerasi, ya kan. Nah, itu kan yang menjadi debatable di tengah masyarakat itu kok berlarut-larut kan Pak. Biasanya dalam segi upaya hukum ada waktu-waktu yang sudah on the track ya, misalnya berapa tahun misalnya stepnya ke tingkat banding, kasasi sampai dengan upaya gerasi yang dilakukan oleh si terpidana hukuman mati tersebut gitu. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan publik mungkin ya. Ini kan bicaranya kan hukuman mati itu yang dilakukan Sambo itu berkaca pada KUHP pidana yang lama. Karena kan daya laku untuk KUHP yang baru itu kan 3 tahun. Nah, bagaimana jika upaya istilahnya yang akan dilakukan misalnya pihak Sambo sampai dengan upaya hukum yang akan dilakukan melewati 3 tahun, apakah itu akan berlakunya KUHP pidana yang terbaru atau yang lama? Mungkin tanggapannya Pak Erwin dulu ya. Kalau kan tetap berprinsip hukum itu tidak boleh berlaku surut, ya kan? Kembali lagi, sampai kapan ini proses hukum banding, kasasi, dan juga kembali sampai eksekusi yang dilakukan oleh eksekutif, oleh jaksa, oleh negara. Sehingga sebenarnya ini yang menjadi sorotan para aktivis HAM yang mengatakan ini nggak manusiawi loh. Nggak manusiawi ketika kita ngambil contoh flashback ke belakang. Beberapa terpidana mati yang sudah divonis tidak mempunyai upaya hukum lagi, harus menunggu sekian waktu sampai dengan proses eksekusi. Bukankah dimainkan mental dia, tertekan dia? Bukankah itu tidak manusiawi? Yang lagi-lagi, dunia modern banyak melakukan moratorium terhadap hukuman mati. Tapi saya coba meluaskan pandangan. Bagaimana dengan hukum Islam yang sampai sekarang masih ada hukuman mati? Masukan mungkin, karena sebuah undang-undang bukan sebuah kitab suci yang tidak bisa dirubah, masih bisa dirubah. Contoh dalam hukum Islam, jika seseorang itu melakukan sebuah pembunuhan dan divonis oleh hakim hukuman mati. Hukuman mati betul Pak Arfa bilang ini adalah jalan terakhir. Dalam bahasa hukum Islam, jika korban atau keluarga korban tidak memaafkan dan tidak ada diat atau uang ganti rugi, maka jatuhlah hukuman mati. Ini akumulasinya.
Jika korban atau korban maafkan, tapi dia sekian miliar, 100 juta tidak bisa diberikan atau kurang, kena mati. Jika uang dia punya bahkan berlebih, tapi maaf juga nggak diberikan, dia akan kena. Jadi ini sebuah akumulasi. Bukankah itu jauh lebih mencerminkan rasa keadilan? Keadilan di sini, kita nggak mengajari ikan benang. Seorang hakim jaksa dia lebih paham secara teknis, hanya secara teoritis dikatakan. Putusan hakim dalam persidangan itu harus memberikan 3 nilai, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ya kan? Kalau itu sudah memenuhi, maka PR-nya adalah bagaimana apa yang saya sudah buat, saya putuskan, itu kata Muhtar Usmat Maja, kata Rasul ya. Bagaimana law institute of social engineering ini? Apakah ini bisa merubah perilaku masyarakat dari ketidakteraturan menjadi teratur? Jadi itu yang menjadi PR besar kita, bukan hanya selesai sampai di sini di vonis hukuman mati. Negara ini masih berjalan. Iya, oke. Oke, kalau menurut saya sih seperti upaya hukum tuh saya pikir tidak bisa dibatasi. Mau sampai berapa tahun, karena apa? Karena memang di situ tidak ada target, maksudnya harus berapa tahun ini dibatasi, karena kan ada kemungkinan muncul novum. Iya, pembuktian baru kayak gitu kan. Karena kan ini upaya hukum kan. Iya. Selama ini belum inkrah dan dia masih berupaya, saya pikir dia tetap, kita harus menjunjung tinggi namanya praduga tak bersalah. Nah, seperti itu. Nah, cuman memang kan penggiringan opini ini yang bikin rusak sebenarnya. Itu bikin rusak karena orang nggak ngerti, bukan kita sok tahu hukum ya, tapi orang mungkin nggak ngerti bagaimana proses itu terjadi gitu kan. Itu mau berlarut, apalagi tadi dibilang Pak Iwan, nanti bagaimana kalau sampai dengan pemberlakuan kalau ya udah diberlakukan kalau yang baru kan gitu, nggak bisa dong gitu kan? Iya kan seperti itu. Jadi kan masih akan panjang, ini kan dia di PN nih, nanti banding ke tinggi nih, masih banding lagi nanti masih lagi dia permohonan gerasi dan sebagainya, masih lama gitu. Dan jangan salah, selama proses upaya hukum itu dia dalam posisi ditahan loh. Dia posisi terkekang, itu sebenarnya sudah merupakan proses dari tadi, tujuan pemidanaan tadi saya bilang. Selama itu mau berapa tahun dia ini tetap dia tidak bisa bebas, dia masih di situ. Gitu. Nah akhirnya nanti saya bilang tadi, makanya bahaya ini akan muncul nanti kalau sampai hakim di tingkat banding memutuskan tidak mati, dia akan jadi masalah. Iya. Opini publik yang bicara. Tetapi apapun itu saya bilang kan gitu, apapun itu, karena ya hakim pasti juga mempunyai penafsiran sendiri-sendiri gitu kan. Bagi dia mungkin unsur pidananya ini terpenuhi semua, anggapan dia enggak, kan seperti itu kan, serba ini kan. Makanya dibilang tadi kan, hakim itu bisa salah memutuskan, ya kan. Tapi kita nggak bisa menyalahkan hakim memutuskan. Karena dia apa? Dia sudah memiliki, pertama jelas hakim kan punya hak sendiri kan. Dia punya pemikiran tersendiri dan pasti juga nggak mungkin dia memutuskan sendiri. Iya. Masih pada hakim satu, ada hakim satu. Kecuali ada dissenting opinion. Nah, hakim itu akan memutuskan. Iya, akan memutuskan. Nah, cuman masalahnya memang banyak opini tadi, Mas. Ini yang kan berbahaya. Nah, makanya kita memang bisa saja dibilang Pak Erwin tadi. Segala opini itu bisa juga mempengaruhi hakim. Iya. Karena mungkin dia masih melihat, nanti bagaimana ini, nanti bagaimana itu. Ya kan, tetapi ya kembali lagi, namanya hukum ya, kalau sudah diputuskan ya itu adalah hukum kan gitu. Iya. Nggak bisa lagi nggak bisa ada lagi, semua pasti ada upayanya. Iya. Dan apapun nanti, kalaupun dia sampai diputuskan berlakunya KUHP yang baru, ya udah diberlakukan KUHP yang baru. Kayak gitu. Iya kan? Masih ada dia, efek jerahnya masih ada, dia bisa diperbaiki, ya kan? Rasa keadilan, rasa ketertiban masyarakat juga terpenuhi kan, seperti itu. Siap. Oke. Gimana Pak Erwin?
Ini kata-kata terus bergulir, nggak akan ada habisnya, karena sudut pandang kita berbeda. Sampai kapanpun Pak, apapun juga topik terhadap negara, terhadap pemerintah, dia akan terus menjadi sebuah perhatian. Tapi intinya kan, bagaimana sebuah kejadian bisa mengajarkan masyarakat supaya tadi fungsi hukum yang law of social engineering ini bisa diterapkan. Jadi begitu sebenarnya. Baik. Ada lagi tambahan Pak Arfa? Mungkin closing statement dari pembicaraan pagi kita ini. Iya. Mungkin ada bagusnya juga. Ini lagi tren hukuman mati gara-gara Sambul, ya kan? Sehingga orang kembali akan membicarakan apa itu hukuman mati. Dimanapun pasti omongannya pasti ini gitu. Kecuali di pendapat-pendapat di media yang nggak jelas juga ya, pasti banyak orang akan membahas. Dan akhirnya nanti akan mengarahnya bagaimana dengan hukuman mati di KUHP yang baru, itu udah pasti. Apakah dia memenuhi HAM, apakah dia ini, jadi mungkin yang terakhir menurut pendapat saya, sebelum podcast ini ditutup, jadi mungkin KUHP yang baru ini jawaban juga antara pro kontra dan kontra. Dia ada jalan tengahnya, ada jalan tengahnya. Iya, seperti itu, dia ada jalan tengahnya karena masih ada upaya dan macam-macam, sehingga tidak semata-mata bahwa itu sudah dihukum mati gitu. Walaupun masih ada upaya pengadilan seperti yang kita bicarakan tadi, tapi dalam sanksinya dia di luar pidana pokok atau pidana alternatif gitu. Itu aja sih menurut saya Pak Iwan. Baik. Closing statement untuk Bapak Yamin Firmansyah. Bukan hanya teori. Ada pepatah yang mengatakan sebenarnya dari sebuah film. Nama filmnya Renegades pada tahun 90-an. Oh, saya belum lahir Pak. Ini aktornya Lorenzo Lamas. Dia selalu mengatakan pada ending sebuah film dengan bahasa justice may be blind, but it can see the dark. Bahwa kegelapan, kesuraman, ketika berbicara hukum, apapun juga jenis hukum maupun negara, hukum Tuhan, keadilan pasti akan dimunculkan. Jadi itu yang saya sampaikan, hanya waktu yang akan menjawab. Sudah Pak. Baik, Sobat Prestasi Kopi Jawara, mungkin demikian obrolan pagi kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.